Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan tetap semangat. Untuk materi pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang identifikasi dari drama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi drama, yakni struktur drama. KD 3.16 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah ataupun pentas. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah ataupun berbentuk pentas. Nah, sekarang kita masuk ke materi struktur teks drama. Struktur teks drama terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prolog, yang kedua adalah dialog, dan yang ketiga adalah epilog. Yang pertama adalah prolog. Prolog adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Biasanya disampaikan oleh tukang cerita untuk menggambarkan pemain dan menggambarkan latar. Kemudian yang kedua adalah dialog. Dialog itu media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan, watak manusia, masalah yang dihadapi, dan cara tokoh menyelesaikan persoalan hidupnya. Yang ketiga adalah epilog, bagian terakhir dari sebuah drama yang fungsinya menyampaikan intisari atau maksud cerita oleh aktor ataupun dalang. Nah, secara ringkas, struktur teks drama terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prolog. Nah, prolog ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian yang kedua adalah dialog. Dialog itu berisi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini yang khusus yang dialog. Kemudian yang ketiga itu adalah epilog, berisi penutup dan intisari cerita. Nah, berikutnya Ibu ulang bahwa struktur teks drama itu terbagi menjadi 3. Bagian prolog, pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian bagian dialog itu berisi ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Kemudian yang epilog itu penutup dan intisari sebuah cerita. Kemudian yang akan Ibu jelaskan adalah bagian dialog. Karena bagian dialog itu terdapat alur cerita, maka dalam dialog itu tersaji urutan peristiwa. Di sini ada orientasi, bagian awal cerita, kemudian komplikasi berisi konflik dan pengembangannya, kemudian resolusi berisi babak akhir yang menggambarkan penyelesaian atas konflik. Ini berarti yang bagian resolusi. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks drama. Di sini Ibu mengambil judul Kena Batunya yang ada pada buku paket halaman 215 sampai dengan 218. Sebelumnya silakan nanti kalian baca terlebih dahulu. Kemudian analisis struktur teks dramanya adalah sebagai berikut. Yang pertama bagian prolog, itu bagian di awal itu pengenalan latar tempat di kelas 9 SMP Sambo, latar waktunya pagi hari, dan latar suasananya cukup ramai. Nah, bagian prolog ini biasanya berada di awal teks atau naskah drama. Atau biasanya kalau dalam pementasan itu disampaikan oleh narator. Yang kedua bagian dialog. Nah, ini berisi urut-urutan peristiwa. Di sini ada orientasi, tergambar suasana pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Indarti. Materi pelajaran saat itu adalah pembahasan tugas PR membuat pantun. Semua siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua bagian komunikasi ketika Agra diminta untuk membacakan pantunnya yang isinya mengejek temannya yang bernama Inka. Inka kesal karena teman satu kelas menertawakannya. Bu Indati juga nampak kesal. Di hari berikutnya Agra, siswa yang suka mengganggu kembali mengganggu gendis teman Inka.
Walaupun berkali-kali dinasihati, Agra tetap tidak berubah. Hingga suatu saat Agra jatuh dari sepeda lantaran dia kurang hati-hati. Nah, ini di bagian komplikasi, ini ada konflik, ya, ada konflik atau peristiwa yang tidak mengenakan yang dialami oleh tokoh. Kemudian bagian resolusi, ketika Agra sakitan karena jatuh dari sepeda, Gendis dan Inka tak tega meninggalkan Agra yang kesakitan. Agra akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, mengulangi perbuatannya. Nah, bagian resolusi ini, si tokoh Agra ini menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ini bagian dialog. Kemudian bagian epilognya, intisari cerita tersebut bersifat tersirat, yakni kita harus menyimpulkan sendiri. Intisari dari cerita ini adalah seorang tokoh yang suka mengganggu dan dijauhi teman-temannya. Cerita berakhir ketika tokoh Agra berjanji untuk tidak nakal dan suka mengganggu teman lagi. Akhirnya dia disukai dan memiliki banyak teman. Nah, seperti itu anak-anak untuk analisis struktur teks drama yang berjudul Kena Batunya. Nah, udah bukan? Tentunya yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.